Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menunjukkan lagi dua cincin fosil Gallikelor yang sudah pernah saya tunjukkan kemarin di video saya sebelumnya, yaitu fosil Gallikelor suro. Dalam satu bongkahan ini saya jadikan dua, yang satu ukuran kantoran, yang satunya lagi ukuran agak besar, teman-teman. Ya, untuk jenis fosil Gallikelor yang saya tunjukkan kali ini adalah jenis fosil Gallikelor suro yang sudah selesai saya asah dengan cara manual, hanya menggunakan amplas dan tangan tanpa mesin. Tentunya buat sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan video-video saya, ini tidak asing lagi, dan ini memang sengaja saya tunjukkan lagi dikarenakan apa? Dikarenakan ini tadi saya benahi lagi, teman-teman. Karena ada bagian-bagian yang kurang simetris, sehingga secara tampilannya meskipun sudah cukup layak untuk dipakai sebagai perhiasan, tapi sepertinya kurang sip dikarenakan ada sedikit tampilannya atau asalnya yang kurang simetris. Sehingga ini tadi seharian saya asah lagi sedikit, saya benahi agar sedikit simetris lagi dan lebih baik lagi, lebih bagus lagi jika dilihat begitu. Ini adalah fosil Gallikelor suro yang mana sudah pernah saya tunjukkan di video-video saya sebelumnya. Yang kemarin memang sudah jadi, tapi ini saya benahi lagi sehingga tampilannya sudah semakin menarik, sudah semakin bagus menurut saya. Karena ini asahan manual, teman-teman, tidak menggunakan mesin. Menurut saya ini juga sudah lumayan. Terus yang ini juga tadi sudah saya benahi. Saya benahi barusan dikarenakan tadi kurang sedikit simetris, sehingga saya benahi sedikit-sedikit, karena kalau untuk membenahi mensimetriskan bentuk batu akik atau fosil Gallikelor sesuai dengan tema kali ini, mensimetriskan itu yang lebih susah. Dikarenakan apa? Karena harus teliti, harus jeli, dan harus ekstra fokus konsentrasi untuk mensimetriskan, kecuali jikalau menggunakan mesin itu berbeda lagi. Kalau menggunakan alat poles juga berbeda lagi, cukup mudah, tapi kalau menggunakan cara manual memang tidak mudah, teman-teman. Makanya zaman dahulu orang mengasah batu akik dengan cara manual di zaman dahulu itu membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Bahkan ada yang hampir sampai 1 tahun, itu menurut cerita Mbah Buyut saya dulu. Karena zaman dahulu mengasahnya cukup menggunakan batu asah yang dibuat ngasahnya. Jadi batu sesama batu itu diasah-asahkan begitu. Sehingga cukup lama sekali. Makanya zaman dahulu jarang sekali kita menjumpai cincin batu akik yang tampilannya berkilau, tampilannya jernih, bening, tidak seperti zaman sekarang. Meskipun zaman dahulu juga sudah ada batu akik yang secara tampilannya itu sangat jernih, dikarenakan dahulu memang pada saat pas di finishingnya itu menggunakan daun pisang yang sudah kering, ada juga yang menggunakan kulit padi, itu kulit padi yang dibakar terus digosok-gosokkan di atas kain, ada juga yang menggunakan bambu terus digosok-gosokkan di bambunya, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya kalau untuk menghaluskan atau mengkilatkan atau memfinishing batu akik, apalagi hanya dengan cara manual, cara tradisional, sehingga zaman dulu memang benar-benar membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang hampir 1 tahun baru selesai. Makanya zaman dahulu batu akik cincin baik yang berupa liontin juga zaman dahulu energinya ampuh-ampuh dikarenakan apa? Seperti halnya pada seorang empu membuat keris, pada saat mengasahnya pun juga diawali dengan doa-doa, dan pada saat mengasahnya itu juga dengan kusuk, dengan penuh kehati-hatian, dengan ketelatenan, sehingga dari doa-doa tersebut juga terserap atau terekam oleh batu akik yang rencananya dibuat cincin atau liontin. Karena secara alami benda apapun itu juga bisa merekam kejadian apapun yang berada di sekitarnya, apalagi dengan doa-doa yang positif yang diafirmasikan, sehingga menjadi cincin batu akik atau liontin yang sangat bertuah, yang insya Allah bisa dimanfaatkan bagi pemakainya begitu. Ya, sekali lagi ini adalah cincin fosil Gallikelor suro yang mana sudah pernah saya tunjukkan di video saya beberapa hari yang lalu, dan kali ini saya tunjukkan lagi dikarenakan ini tadi saya benahi lagi dan alhamdulillah sudah jadi, dan ini tampilannya pun juga semakin simetris.
Intinya sudah pas atau sudah layak dipakai sebagai perhiasan yang insya Allah selain perhiasan juga bisa dipakai sebagai ageman yang lebih bermanfaat lagi bagi pemakainya. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.